Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua. Salam vokasi ya. Hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita. Saya Hardi akan sebagai guru PKN kalian akan mencoba memberikan satu video tutorial tentang bagaimana kita memahami tentang bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini merupakan bagian satu dari bab 5 ini. Kenapa? Karena memang bab ini cukup panjang. Nanti dalam video selanjutnya kita akan membahas hal-hal lain. Sebelumnya kita pahami dulu untuk apa kita mempelajari bab ini. Yang jelas bahwa bab ini kita yang pertama ini kita diharapkan bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya ya. Jadi selama mengikuti pelajaran ini kalian diharapkan bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, ini sudah gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif yang menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah ini ya yang kedua. Kita diharapkan setelah mempelajari materi ini menjadi sebuah solusi, bagian daripada solusi, bukan jadi masalah ya. Jadi dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial ya. Ada keluarga, ada masyarakat, ada sekolah dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita diharapkan bisa memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk pemecahkan masalah. Jadi setelah kita mempelajari tentang bab Bhinneka atau integrasi nasional dalam kebinekaan ini, kita diharapkan bisa menimbulkan rasa ingin tahu tentang fenomena-fenomena yang terjadi akibat dari keragaman tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang belajar di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan ya. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari teori ini kalian bisa mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar menjadi hafalan kata-kata ya, karena ini semuanya kita membutuhkan bukti nyata. Untuk pertama kita bisa lihat di sini ada peta Indonesia ya. Indonesia ini sudah kami lihat berdua samudra ya. Ini luas ya, kita sangat luas ya, berbagai macam suku bangsa tumbuh di sana, berbagai pulau, lautan, dan sebagainya. Ini kalau kita lihat di sini bahwa luas kita ini, luas daratannya saja ini seluas 1.922.570 km persegi. Betapa luasnya ya. Kemudian luas perairannya itu ada sekitar 3.257.483 km persegi. Ya, sebagaimana yang kita pahami atau kita ketahui bahwa ada beberapa pulau yang dibilang besar ya. Di sini ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, ini merupakan pulau-pulau besar yang ada. Kita ini terdiri daripada 700 bahasa ya, 700 bahasa resmi yang diakui oleh suku masing-masing.
Kita dia memiliki 700 bahasa ya, dan tentunya bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Ya, ini ada sekitar 300 etnis suku bangsa yang ada. Ini merupakan satu kekayaan yang sangat luar biasa ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh banyak pulau ya. Ini pulaunya banyak banget. Dan dari data dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2019, Indonesia memiliki pulau yang berjumlah 16.056 pulau. Banyak sekali ya. Banyak sekali pulau yang menjadi kekayaan kita. Dan tentunya ini juga kalian harus tahu bahwa provinsi dengan jumlah pulau yang terbanyak adalah Papua Barat yang terdiri dari 4.108 pulau. Oke, kembali kepada topik bahasan kita kali ini ya. Dalam tahapan ini kita akan mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika ya, yang seperti kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di dalam bagian bawah lambang negara kita, burung Garuda ya, ini seperti ini. Ya, arti Bhinneka Tunggal Ika sendiri kalian sudah paham, kita sudah tahu semua, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tahukah kalian dari mana asal kata Bhinneka Tunggal Ika ini? Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sudasoma karangan Putan Puler semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Kawin ini istimewa sekali karena mengajarkan toleransi antar umat Hindu Siwa dengan umat Buddha ya. Kita ketahui bahwa dalam sejarah bahwa zaman kerajaan Majapahit bahwa agama yang dominan itu adalah agama Hindu Siwa dengan umat Buddha. Nah, lebih jauhnya bahwa kutipan ini berasal dari pupuh ke-139 bait kelima ya. Ini kita bisa lihat kalimat asalnya, Waneka Datu Wingus Buddha Wisma Bhinneka Juaring Apan Kenapa Wanosen Mangkaing Jinatwa Kalawan Siwa Tama Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua ya, mudah-mudahan saya tidak salah dalam mengucapkannya ya. Oke, ini artinya apa? Ini artinya bahwa konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimana bisa dikenali? Sebab kebenaran jiwa Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada keracuan dalam kebenaran. Ini merupakan satu hal yang sangat wajib kita renungkan, bahwa di sini terpecah belah itu tetapi satu juga itu. Jadi satu tetapi terpecah belah, jadi banyak itu adalah satu, satu itu adalah banyak. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini penting sekali. Ini merupakan aksi nyata apa yang dapat kita lakukan ya. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagaimana kita menerapkan sudut pandang terhadap semua permasalahan atau semua perbedaan yang ada di bumi Nusantara ini. Ya, ini jadi sekali lagi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sudut pandang, cara pandang kita, cara pandang melihat, menyikapi setiap perbedaan yang ada. Ya, kenapa? Karena perbedaan manusia atau perbedaan kita, perbedaan pulau itu merupakan suatu hal yang nyata, sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini ya. Perbedaan itu tercipta untuk saling melengkapi satu sama lain serta saling mengisi satu sama lainnya. Jangan takut berbeda, karena berbeda itu adalah sebuah hidayah, sebuah petunjuk, sebuah berkah, sebuah harta yang bisa membuat kita bisa besar dan kita bisa menjadi satu hal yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, selain Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia juga memiliki alat pemersatu lainnya,
ya, yaitu ini diantaranya ada dasar negara Pancasila. Ya, kita tahu sekali bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ya. Kemudian apalagi ada bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Kalian pernah melihat kali ya bahwa di dalam film sejarah atau dalam buku sejarah ini betapa susahnya kita bisa membuat atau mengibarkan sang-saka bendera merah putih. Butuh perjuangan yang sangat kuat. Ya, semua orang harus terlibat. Ya, jadi tidak hanya bagian atau orang-orang tertentu saja. Kemudian apalagi ada bahasa Indonesia, ya, sebagai bahasa nasional dan persatuan. Jadi bahasa Indonesia ini harus benar-benar dijaga, jangan sampai dirusak. Kenapa? Karena bahasa nasional, ya, karena bahasa itu mencerminkan kepribadian bangsa, ya. Nah, kemudian ada burung Garuda, sudah kita tahu semua ya, bahwa apa tadi sudah dijelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di bagian bawah burung Garuda sebagai lambang negara. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini lagu kebangsaan Indonesia Raya ini merupakan alat pemersatu. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting karena kemarin ada sempat beredar video yang melecehkan tentang lagu ini. Dan alhamdulillah semuanya sudah tersingkap, dan jangan sampai kita membuat parodi atau apapun itu yang sifatnya melecehkan lambang-lambang hal seperti ini, baik buat kita atau lambang-lambang kita ataupun juga lambang negara lain. Nah, oke. Ini yang terakhir barangkali adalah bagaimana sudut pandang Bhinneka Tunggal Ika dapat kita laksanakan agar dapat mewujudkan satu kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Ya, serasi, selaras dan seimbang. Sudah dijelaskan di depan bahwa perbedaan adalah sebuah hal yang keniscayaan atau hal yang sangat tidak bisa dihindari, sebuah anugerah Tuhan. Kenapa? Karena perbedaan itu pada prinsipnya adalah untuk membuat kita saling melengkapi satu sama lain. Kemudian pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Dengan prinsip kebinekaan ini diharapkan kita semua, siswa, guru, masyarakat dan sebagainya, tidak memilih-milih, ya, tidak memilah-milah, tapi kita sama karena perbedaan pada prinsipnya adalah untuk sebuah hal yang luar biasa, sebuah kesatuan yang sangat diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Tahukah kalian bahwa sidik jari kita berbeda? Ya, ini kita bisa lihat dalam pembuatan SIM ataupun identitas lainnya. Sidik jari selalu menjadi acuan. Kenapa? Karena sidik jari manusia itu berbeda. Bayangkan oleh kalian bermiliar manusia, tetapi sidik jarinya nggak ada yang sama. Subhanallah, ini sudah Masya Allah, sudah sangat luar biasa, ya. Kemudian insya Allah kalau kita sebagai bangsa sudah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam memandang permasalahan bangsa ini, insya Allah pembangunan berjalan lancar. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi karena tidak akan ada pembangunan yang hanya terpusat pada satu wilayah saja atau pada suku saja. Dari Sabang sampai Merauke, ya, semuanya diperhatikan dengan benar. Tidak ada suku Sunda, Jawa dan sebagainya, karena semuanya harus diperhatikan dengan baik dan benar sesuai dengan keharusannya. Oke, untuk sementara pertemuan kita kali ini dicukupkan. Kita akan membahas dalam video selanjutnya masih tentang bab Bhinneka Tunggal Ika. Saya Hardi, sekali lagi selamat belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan jangan lupa jaga bahagia. Salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.